Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video-video sebelumnya atau di video minggu yang lalu kita sudah memposting kajian tentang Buya Ar-Razi, tentang cara bagaimana kita mengamalkan agama di tengah masyarakat umum, sehingga kita mempunyai pemikiran yang luas, pemikiran yang tidak kolot, pemikiran yang jauh dari seperti golongan-golongan Salafi Wahabi. Kawan-kawan semua, di video kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Nuruddin tentang cara pentingnya kita ini mengikuti imam madhab. Pentingnya kita ini mengikuti orang-orang terdahulu yang ilmunya sampai kepada Rasulullah SAW. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan. Langsung saja kita simak video Ustadz Nuruddin sampai akhir. Rujukan utama dalam agama kita, nggak ada perselisihan, semuanya sepakat Al-Quran dan Sunnah. Dengan beberapa tambahan, ada ijma, ada qiyas. Tapi yang jelas semua muslim harus sepakat. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, orang bisa berbeda pendapat. Nggak sampai kufur gitu kalau beda pendapat juga. Ijma dan qiyas, meskipun kita mengakui. Tapi menyangkut Quran dan Sunnah, itu sudah sepaket dengan status keislaman kita. Jadi nggak usah rame-rame, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Memang sudah sejak awal kita dituntut begitu. Kalau nggak merujuk Quran dan Sunnah, nggak jadi muslim lagi kan? Sesederhana itu gitu loh. Jadi rujukan kita Quran dan Sunnah, sahih, mi'ah fil mi'ah, 100%. Tapi masalahnya kemudian, bagaimana cara memahami Quran, bagaimana cara memahami Sunnah yang berlimpah itu, kita harus punya tools. Harus punya cara, harus punya jalan yang tepat, gitu aja. Berhubung agama ini selama berabad-abad telah melahirkan banyak sekali pandangan, banyak sekali pendapat dalam akidah, dalam fikih, dalam berbagai hal. Banyak dijumpai perbedaan pendapat ulama sepanjang zaman. Karena zaman terus berkembang, orang cara berpikirnya beda-beda tuh. Muncul keragaman-keragaman ini. Haruslah tampil orang yang memfilter, yang menyeleksi mana pendapat yang salah, mana pendapat yang benar, mana cara memahami Quran yang tepat, dan mana cara yang sesat. Harus ada orang yang menjelaskan itu. Karena Quran ini, Quran dan Sunnah ini, meskipun rujukan utama kita, tapi cara memahaminya itu telah melahirkan banyak pendapat, banyak aliran. Otomatis dong konsekuensinya, kalau kita ingin merujuk pada Quran dan Sunnah dengan cara yang tepat, jalannya harus benar. Makanya ulama sepanjang abad juga Pak, itu menyeleksi, meneliti, menelaah. Oh ini pendapat menyimpang, dalilnya ini. Ini pendapat benar, dalilnya ini. Ulama yang bersangkutan berpendapat begini, oh ya ulama yang lain menolak, dalilnya ini, dan seterusnya. Lahirlah kitab-kitab. Saya nggak bisa bawa semua kitab, cuma beberapa aja yang memang diperlukan. Kitab-kitab itu terlahir, jumlahnya bertonton Pak. Khazanah keislaman kita itu sedemikian kaya, itu terlahir sebagai cara ulama sepanjang zaman dalam memahami Quran dan Sunnah. Bermazhab maksudnya apa Ustaz? Bermazhab itu artinya saya sebagai orang awam ingin ikut Quran, ingin ikut Sunnah melalui orang yang terpercaya. Gitu doang intinya. Sebenarnya Pak, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita gunakan common sense, kita praktekkan itu sebetulnya. Cara berpikir begitu. Kalau kita merasa awam di suatu bidang, terus kita merujuk para ahli, itu hal yang normal kan sebetulnya. Ibu di daerah Bintaro ada banyak rumah sakit. Tapi kalau ada satu rumah sakit terbukti nih, wah dokternya ahli spesialis, matang keahliannya.
testimoni orang-orang luar biasa. Itu saya hakul yakin, itu rumah sakit akan tenar dan akan dijadikan rujukan. Kenapa coba? Karena keahlian. Keahlian, kapasitas, dan kemampuan teruji gitu loh. Nah, sepanjang sejarah agama ini ada manusia-manusia yang seolah-olah sudah dipilih oleh Allah untuk melanjutkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantah yang aneh-aneh. Pemikiran-pemikiran menyimpang dibantah. Quran menjelaskan hal-hal yang bersifat global, umum, sama mereka diperinci itu. Muncullah sosok-sosok agung dalam sejarah kita yang kemudian melahirkan mazhab. Sejujurnya, kalau kita boleh jujur, itu ulama-ulama yang kita kenal sekarang, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Mansur dan lain-lain, mereka itu nggak berniat bikin mazhab dalam arti begini, Pak. Ayo ngumpul semuanya jemaah, saya mau bikin mazhab namanya mazhab Asy'ari. Bukan. Imam Syafi'i ngumpulin di Mesir murid-muridnya gitu. Ayo, aku akan mendirikan mazhab namanya Syafi'i. Enggak. Mereka berkhidmat kepada agama Allah setulus mungkin, ilmunya manfaat. Punya murid-murid, melanjutkan ajaran gurunya, mereka ngarang kitab, yang salah dikoreksi, yang masih global diperinci, terus menerus, sampailah ke kita sekarang, mazhab namanya Syafi'i. Coba cek, memang ada Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat mengumpulkan murid-muridnya, aku ingin mendirikan mazhab namanya mazhab Syafi'i. Siapa yang tidak mengikuti mazhabku maka dia bukan muslim, kan gak ada. Apalagi kalau dalam fikih, Pak. Dalam fikih itu ulama biasanya berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat ini kadang-kadang semuanya benar. Karena fikih ini menyangkut sesuatu yang sifatnya sangkaan. Jadi kebenarannya itu enggak 100%. Makanya Imam Syafi'i terkenal ungkapannya, mazhabku benar, tapi mungkin salah. Mazhab orang lain salah, tapi mungkin benar. Orang semakin luas wawasan keagamaannya biasanya begitu. Dia mudah memungkinkan kesalahan pendapatnya. Dan dia mudah membenarkan pendapat orang lain selama ada buktinya. Itu orang kalau terdidik begitu, tidak fanatik dengan kelompoknya. Jadi bermazhab tidak bermaksud mengkotak-kotakan, memecah belah. Tapi itu keniscayaan zaman, di mana orang harus punya panduan beragama yang benar. Baik dalam akidah, baik dalam fikih, maupun dalam akhlak. Nah, malam ini saya bawa beberapa referensi untuk menguatkan kembali. Jadi ini judulnya menguatkan aja ya. Karena saya yakin bapak-bapak yang di pojok sampai depan, ibu-ibu juga nggak perlu penjelasan begini. Tapi kita perlu menjelaskan ke orang lain yang belum paham. Sampai detik ini memang masih ada orang-orang yang suka mempertentangkan antara keharusan bermazhab dan keharusan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami ya, gambaran umum yang tadi saya sampaikan, inti mazhab itu apa. Lihat Bapak Ibu sekalian, kalau di pelang MRBJ itu, akidahnya Asy'ari Maturidi. Itu kalau boleh saya bilang, sebenarnya bukan akidah baru, Pak. Kalau penisbatan akidah ini ke Imam Asy'ari Maturidi, bukan dalam arti, itu bukan dalam arti, ini dua orang yang bikin akidah baru. Jadi nggak usah ada pertanyaan, Abu Bakar, Umar, mazhabnya Asy'ari atau bukan? Nggak usah ada pertanyaan begitu. Karena di zaman mereka ya belum ada Imam Abul Hasan, belum ada sekte-sekte yang menyimpang itu. Zaman sahabat itu, Nabi ngasih ajaran akidah, mereka langsung terima, selesai. Dan nggak sibuk membantah pikiran-pikiran aneh, Pak, karena belum ada tuntutannya. Sekarang muncul kitab-kitab akidah, kalau kita belajar di kampus-kampus, itu jumlahnya berjilid-jilid, Pak. Jauharut Tauhid, matan yang cuma 100 sekian bait itu disyarah sampai 4 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid, macam-macam. Ngomong apa itu mereka itu? Panjang lebar begitu, tuntutan zaman. Di zaman Nabi belum ada aliran-aliran yang beragam itu. Ada Murji'ah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Jabriyah, Qadariyah, belum ada. Sahabat belum ada tuntutan. Jangankan bicara soal kitab mazhab, Qur'annya aja nggak dibukukan kan di zaman Nabi itu. Qur'annya aja belum dibikin mushaf di zaman Nabi itu. Baru muncul pada zaman Sayyidina Utsman, Abu Bakar, kemudian juga sama Utsman. Seperti yang kita tahu.
Jadi manakala kita sebut akidah Asy'ari, akidah Maturidi, itu tidak bermaksud untuk mereka atau mengada-ngada akidah yang baru yang beda dengan versi Nabi. Terus kenapa Ustadz disebut akidah Asy'ari? Itu karena beliau punya jasa dalam memperjuangkan, mempertahankan akidahnya Nabi dan salafus soleh. Satu manusia agung ini namanya Abul Hasan Al-Asy'ari punya jasa besar pada abad ketiga. Beliau hidup 260 sampai 324, paruh abad ketiga dan abad keempat. Ya kan? Itu beliau menyibukkan dirinya dengan menolong agama Allah, memperkokoh akidah yang diwariskan dari generasi sebelumnya, membantah pikiran-pikiran yang menyimpang, membantah sekte-sekte sesat. Sebenarnya akidah yang kita pelajari sekarang gak jauh beda dengan akidahnya Nabi. Jadi jangan bayangkan ini akidah Asy'ari, ini akidah Nabi. Kenapa saya katakan begitu, Pak? Karena kita kalau belajar akidah Asy'ari itu, di kitab-kitab primernya, itu udah pasti ada dalil dari Al-Quran. Dalil dari akal. Al-Quran dan akal sekaligus. Untuk menunjukkan bahwa akidah yang diwarisi atau yang diwariskan kepada kita sekarang itu, landasan Qurannya ada, dalil rasionalnya juga ada. Sehingga kalau ada orang ingin bertanya, saya nggak mau dalil teks suci, saya maunya dalil rasional, kita punya dan banyak. Oleh karena itu, kalau kita sebut akidah Asy'ari, ya jangan dipertentangkan dengan akidahnya Nabi. Kira-kira kalau kita tanya Nabi dan sahabatnya, mereka percaya nggak Allah itu tidak bermula? Tidak ada awalnya gitu loh. Mereka pasti percaya. Karena Quran yang mengatakan begitu. Wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Mereka percaya nggak Allah itu beda dengan makhluknya? Udah pasti percaya. Karena ada ayat Quran yang bilang begitu. Laisa kamitslihi syai'. Dan itu juga yang disebutkan dalam akidah Asy'ari. Bedanya apa Ustaz? Bedanya ada rincian-rincian. Seiring berkembangnya zaman, muncul orang-orang yang kurang menyucikan Gusti Allah gitu loh. Ada yang bilang Tuhan punya tangan, punya kaki, dia turun, dia duduk. Ada mazhab namanya mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah bilang Tuhan itu hanya menghendaki yang baik, yang buruk nggak dikehendaki oleh Tuhan. Wajib bagi Allah memberi pahala orang yang taat, sebagaimana wajib baginya memberikan siksaan bagi pelaku maksiat. Wajib katanya Pak. Wajib bagi Allah. Itu ada memang. Apalagi pelaku dosa besar. Satu mazhab mengatakan yang melakukan dosa besar dan mati dia kafir. Yang satu lagi mengatakan, enggak, walaupun orang itu mengucapkan kata murtad, selama udah ada iman, enggak ada masalah itu dengan kemurtadan, tetap beriman. Pendapat yang aneh itu berkembang terus-menerus. Nah, sosok yang punya jasa besar meluruskan akidah-akidah yang menyimpang, yang berbeda dengan akidah Nabi dan para sahabatnya itu, di antaranya, saya bilang di antaranya, karena bukan cuma beliau, di antaranya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lihat Pak, saya sekolah di Al-Azhar 9 tahun, sudah bukan rahasia lagi bahwa di Al-Azhar yang diajarkan adalah akidah Asy'ari. Kok gitu? Kan Al-Azhar harusnya menaungi semua umat muslim dong. Iya, justru karena harus menaungi umat muslim itu, mereka mengadopsi mazhab Asy'ari. Karena ini mazhab yang bisa menjadi payung bagi semua golongan Islam yang berbeda-beda itu. Nih, saya bawa sekarang kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maqalat al-Islamiyyin wa ikhtilaful musallin. Kalau yang ngarang orang fanatik bisa aja judulnya Maqalatul Kafirin wa ikhtilaful musyrikin. Bisa aja kan? Ini Ibu, Bapak, ini kitab setebal 450-an halaman. Apa isinya? Isinya merekam pendapat sekte-sekte Islam yang beragam itu. Yang jumlahnya ratusan, kalau enggan berkata ribuan. Coba itu. Quran dan Sunnah. Semuanya ngaku merujuk pada Quran dan Sunnah. Beragam. Betapa cerdasnya beliau bisa menampilkan pendapat setiap mazhab sebagaimana yang ditulis oleh para pemeluknya.
Maqalatul Islamin. Yang menarik, itu sekte-sekte yang beragam, yang berbeda-beda itu masih disebut sebagai Islamiyin, sebagai orang Islam, nggak dikafirkan. Paling jauh dikatakan sesat, menyimpang. Udah, yang sesat ya diluruskan, nggak usah dicaci maki gitu loh. Ya, kan begitu. Salafus soleh ngajarinya begitu, nggak mengajari kita caci maki. Di halaman awal, nih lihat, kalau MRBJ mengadopsi mazhab Asy'ari, kemudian ada orang misalnya punya anggapan, kok mazhab ini mengkotak-kotakan umat muslim, mazhab A, mazhab B begitu? Oh tidak, mazhab Asy'ari ini sekali lagi tidak datang dengan ajaran baru, dia hanya memperkuat. Dan kebetulan, dua tanda petik ya, kebetulan beliau punya jasa dalam memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam masalah akidah. Meskipun beliau tahu orang Islam terpecah belah ke dalam berbagai macam golongan, berbagai macam sekte. Dengarkan Pak. Ikhtalafan nasu ba'da nabiyihim. Orang berselisih, berbeda pendapat sepeninggal Nabi mereka. Muncul namanya Syiah, muncul namanya Murji'ah, Khawarij, Jabriyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah ada Mu'tazilah Baghdad, Mu'tazilah Basrah, turunan-turunannya banyak sekali itu. Orang berselisih kata beliau setelah sepeninggal Nabi mereka. Fi asya katsirah, menyangkut banyak hal. Dalam fikih mereka beda pendapat, dalam akidah beda pendapat. Dhallala ba'duhum ba'dun. Sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain. Sampai sekarang terjadi itu. Ternyata di zaman dulu udah ada terjadi itu. Orang kayak itu kerjaannya itu, jasad-jasadin orang aja, bidah-bidahin orang. Wa bari'a ba'duhum min ba'd. Sebagiannya mengaku berlepas diri dari sebagian yang lain. Itu bukan bagian dari Islam. Ini kita yang Islam. Udah ada Pak, si zaman dulu itu. Fasaru firaqan mutabayinin. Maka mereka pun menjadi sekte-sekte yang beragam, yang banyak, yang berbeda-beda. Kayak yang tadi saya sebut tuh, sektenya jadi beda. Wa ahzaban mutasyattitin, menjadi kelompok yang terpecah belah. Nih, beliau kalau niat memecah belah umat Islam gak mungkin ngomong begini. Terus solusinya apa? Illa annal islama yajma'uhum wa yashtamilu alaihim. Tetapi Islam menyatukan mereka. Wih, luar biasa. Islam menyatukan mereka. Artinya, kalau kita mengajarkan mazhab Asy'ari, tujuannya justru itu salah satu jalan menyatukan orang muslim yang beda-beda sekte ini. Gak berarti Imam Asy'ari datang dengan akidah baru, beda sama akidahnya sahabat. Enggak. Siapa yang bilang enggak? Ya ulama sepanjang zaman udah nguji Pak. Diuji nih. Karangan Imam Abul Hasan Asy'ari ini diuji sama ulama sepanjang zaman dan terbukti. Ternyata sama. Hanya ada perbedaan dalam soal rincian-rincian saja. Ini penjelasan ini berlaku juga untuk mazhab fikih. Mazhab fikih itu terlahir begitu. Nanti kita akan bicara sedikit masalah fikih ya. Lihat bagaimana Imam Abul Hasan dengan kematangan intelektualnya, dengan kedewasaannya dalam beragama. Orang Syiah, orang Murji'ah, orang Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, mereka percaya rukun iman semuanya. Syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah. Cuma mereka punya pandangan-pandangan yang aneh. Ya udah dikritik aja. Selesai, sesederhana itu. Tapi Islam menyatukan mereka. Lihat Pak, orang semakin luas wawasan keagamaannya, biasanya begini pandangannya. Tapi kan ini sesat Ustaz. Ya yang sesat gak selamanya kafir dong. Sesat itu tidak selamanya berujung pada kekufuran. Jangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Ini ajaran bagus. Jadi kalau kita berniat menghidupkan mazhab Asy'ari, hakikatnya kita ingin menghidupkan mazhab yang bisa menjadi payung bersama kaum muslim yang beda-beda mazhab itu. Karena akhlak yang ditunjukkan oleh sang imam ini tidak mengkafirkan sesama ahlul qiblah, juga tidak membenarkan semua aliran mereka. Yang sesat kita katakan sesat, tapi mereka saudara kita. Karena Islam menyatukan mereka satu. Selesai. Kitab kedua. Tabyin Kadhib al-Muftari Fima Nusiba ilal Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Ini karangan Ibnu Asakir, ulama abad ke-6 Hijriyah. Berarti berapa abad setelah beliau? Sekitar 3 abad.
Ini murid dari murid-muridnya Imam Asy'ari. Yang paling dekat. Tentu ada lagi yang lebih dekat dari itu, Ibnu Furok namanya. Dia punya kitab namanya Mujarradul Maqalat. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari ini punya kitab banyak. Dalam salah satu catatan jumlahnya hampir 90 lebih. Katakan kita genapkan 100 kitab. 100 kitab, ya 100 kitab. Tapi sebagian besarnya hilang. Yang sampai ke kita hanya bisa dihitung jari. Sekitar 6 atau 7 kitab aja. Cuma, ada cumanya nih. Kitab sebagian besarnya itu hilang, tapi dilanjutkan ajarannya itu oleh murid-muridnya. Imam Sanusi, Imam Ghazali, Imam Baqillani, Imam Haramain Al-Juwaini itu diantara ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Amiri, dan ulama-ulama lain. Itu melanjutkan ajaran sang imam. Jadi nggak usah khawatir. Kitab imamnya sebagian besar hilang, tapi sebagian ajarannya ditulis sama murid-murid terdekatnya. Di antaranya Ibnu Furok, cuma saya nggak bawa. Mujarradul Maqalat, belum ada terjemahannya. Nah, sebelum meninggal, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum meninggal, dikisahkan di sini beliau itu berada di rumah salah seorang muridnya. Nah, namanya muridnya itu Abu Ali Zahir ibn Ahmad As-Sarakhsi. Yaqul, bilang nih, bercerita muridnya. Ini cerita bukan dongeng Pak, karena ada sanadnya. Tapi nggak perlu saya bacain kan sanadnya, udah percaya aja lah. Kan kita bukan bagian dari orang yang suka, mana dalilnya Ustaz? Oh, kan gitu, kita nggak usah dalil, percaya aja sama ulama, udahlah. Ali Zahir ibn Ahmad As-Sarakhsi bercerita, lamma qarub hudur ajal Abil Hasan. Waktu Abul Hasan itu mendekati ajalnya, waktu meninggal, fidari, di rumahku. Jadi saksi mata ini. Ali Zahir ibn Ahmad Sarakhsi ini saksi mata. Di Baghdad, di kota Baghdad. Kalau kita mau ziarah, bisa ke Irak nanti. Imam Abul Hasan ini adanya di Irak, di Baghdad. Da'ani, dia manggil saya. Dia memanggil diriku, kata muridnya. Dipanggil muridnya. Fa'ataituhu, kemudian aku datang kepada beliau. Faqala, kemudian Imam Abul Hasan bilang, ishhad alayya, bersaksilah atas diriku. Anni la ukaffiru ahadan min ahli hadhil qiblah. Bersaksilah wahai muridku, aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah. Kaum muslim maksudnya, yang beda-beda itu. Yang ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, dan lain-lain itu. Aku tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan mereka. Li'annal kul, karena semuanya yushiruna ila ma'budin wahid. Semuanya itu mengisyaratkan dirinya kepada satu zat yang disembah. Satu Tuhan gitu, Tuhan mereka sama. Tuhannya orang Sunni, orang Syiah, orang Salafi, orang sekarang ada di Oman mazhab Ibadiyah, ya, mazhab dalam akidah. Kita bicara mazhab akidah ini, belum mazhab fikih. Mazhab fikih, sebenarnya mazhab fikih juga nggak cuma 4, Pak. Nih saya bawa kitabnya nih. Bagi yang bisa bahasa Arab, kalau pengen tahu mazhab fikih itu puluhan, ratusan. Kalau enggak berkata puluhan, katakan ratusan. Al-Madkhal ila dirasatil madzhab al-fiqhiyah. Kenapa cuma 4 doang yang terkenal itu? Ya karena 4 sosok ini yang punya murid-murid, muridnya setia dengan ajaran gurunya, melanjutkan ajaran gurunya, ngarang kitab, menjelaskan apa yang disampaikan oleh gurunya secara serius, akhirnya tersebar ke berbagai belahan dunia. Muncullah mazhab namanya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Semuanya ini hanyalah jalan yang sudah terbukti. Garis bawah itu. Terbukti, terpercaya gitu loh. Terbukti berdasarkan penelitian para ahli fikih, oh ini nih 4 mazhab ini yang bisa dijadikan kita rujukan dalam beragama. Oke, saya pengen Ustadz langsung aja ke Quran. Ahlan wa sahlan ya akhi. Silahkan. Langsung kepada Quran dan Sunnah dengan syarat Anda paham itu betul. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi kan kita sadar diri, Pak. Yo, untuk paham Quran itu ada ilmu namanya nahwu, shorof, balaghah, mantik, usul fiqih, ilmu wada, banyak sekali, repot. Enggak semua orang punya waktu itu. Saya aja yang belajar agama belasan tahun masih bermazhab, tahu diri kan? Jadi bermazhab itu sebagai bentuk kerendahan hati kita dalam beragama, merasa tidak bisa langsung memahami Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama kita dalam agama Islam itu. Lihat, kalau kita menyebut nama mazhab Asy'ari, jadi ini bukan mazhab baru
Dalam arti ini ajarannya beda nih sama, oh enggak, justru beliau ini sekali lagi punya jasa besar dalam mengkodifikasi, mengarang kitab, membantah aliran-aliran menyimpang, dan beliau dewasa dalam beragama gitu loh. Di antara kedewasaan beragamanya ya begitu. Meskipun tahu ini sesat itu sesat, kata beliau apa? Ishhad alayya anila ukafir ahadan min ahlil qiblah. Aku enggak mengkafirkan. Karena semuanya itu mengisyaratkan kepada sesembahan yang sama. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma hadza kullu ikhtilaful ibarat. Kata beliau pada akhirnya, ini semua cuma perbedaan ungkapan aja. Perbedaan ungkapan, toh pada akhirnya semuanya sepakat. Allah Esa, Allah itu ada, tidak bermula, tidak berakhir. Beda dengan makhluk, Dia maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Sepakat kan semuanya itu orang Islam itu sebetulnya. Beda soal rincian doang. Nah sekarang pertanyaannya Pak, mazhab model apa yang layak kita hidupkan sekarang? Sudah jelas jawabannya, mazhab yang bisa menyatukan orang Islam. Jadi antara mazhab yang dipilih oleh ulama muslim yang terbukti terpercaya nih, sanad keilmuannya terpercaya, kemudian bisa menyatukan orang Islam yang beragam ini karena nggak suka mengkafir-kafirkan. Itu diantaranya mazhab Asy'ari. Ya sesederhana itu. Sesederhana itu. Dengan ulama lain namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Itu beda Ustadz ya? Abu Mansur Maturidi dengan Asy'ari itu beda akidahnya ya? Enggak, sama. Akidah mah enggak mungkin beda Pak. Karena Tuhan yang kita sembah dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu juga. Jadi mustahil akidah yang menyangkut pokok ini kita tuh beda-beda, mustahil. Harusnya sama. Karena Tuhannya sama. Tuhannya Nabi Adam memang beda dengan Tuhannya kita, sama. Tuhannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Tuhannya Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, sama. Semuanya sama. Perbedaan itu seringkali terjadi dalam soal rincian. Tapi pokok-pokoknya sama. Tanya orang Syiah, tanya orang Mu'tazilah. Mu'tazilah udah nggak ada. Sekarang yang ada kan mazhab Syiah, mazhab Ibadiyah misalnya. Tanya ada sama mereka. Percaya nggak kamu Tuhan Maha Kuasa? Oh jelas. Percaya Tuhan itu, cuma ada perbedaan kita dengan mereka. Orang Syiah itu diantara penyimpangannya meyakini bahwa imam yang hak setelah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah kita meyakini, oh tidak, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang Syiah sebagai turunannya tuh gara-gara meyakini Imam Ali lah yang paling berhak, dan dia katakanlah diambil haknya oleh sahabat yang lain. Mereka suka mencaci maki sahabat, kita mah enggak. Sahabat semuanya dihormati. Bagaimana dengan tragedi peperangan antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah? Naskut. Kita lebih baik diam. Mereka yang jelas orang-orang Allah pilih menemani kekasihnya yang mulia. Pasti kedudukan mereka lebih tinggi ketimbang kita. Mungkin ada hal-hal yang gak kita pahami aja. Udah kalau bagi saya begitu. Apa yang terjadi di kalangan sahabat menyangkut konflik-konflik antar saudara itu bagian dari sejarah betul. Penyikapan yang dewasa dari kita, mereka orang-orang yang lebih tinggi derajatnya ketimbang kita, selesai. Mereka kalaupun salah, sesalah-salahnya sahabat Nabi, itu dasarnya bukan hawa nafsu, bukan kepentingan-kepentingan politik, karena mereka dididik sama Nabi untuk tidak cinta dunia. Manusia zaman sekarang aja kalau dididik sama kiai yang benar, kadang-kadang akhlaknya kayak gitu tuh. Apalagi dididiknya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kalau berselisih itu begitu Bu, harus paham. Mereka berselisih, bersengketa bukan urusan duniawi. Kelihatannya sih iya masalah politik, tapi di balik itu kadang-kadang mereka berijtihad. Mereka nemu hadis Nabi begini, mereka nemu hadis Nabi begini. Mereka juga sama berbeda pendapat. Pada akhirnya apa? Mereka juga merujuk sahabat yang lebih alim. Ya sebetulnya tradisi bermazhab sudah ada di zaman sahabat. Ya sudah ada. Sudah ada di zaman sahabat. Cuma namanya bulu mazhab. Karena inti dari mazhab itu apa? Merujuk orang yang lebih alim ketimbang kita dalam beragama, itu aja. Sejak zaman sahabat ada sahabat yang mujtahidin seperti Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Sahabat yang alim. Ada sahabat yang awam Pak. Sahabat yang awam ini disuruh sama Nabi ngikuti yang alim. Aqdakum Ali. Yang paling adil dalam utusan perkara di antara kalian Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat lain punya keistimewaan. Aqra'ukum apa? Ubay bin Ka'ab. Kalau saya tidak keliru. Sahabat Nabi itu dipuji dengan keahliannya masing-masing. Setiap sahabat punya keahlian dan sahabat yang awam disuruh merujuk. Bukankah itu dari inti bermazhab?
Dan Al-Quranul Karim sejak awal menyuruh kita, kalau kalian tidak tahu, tanya sama yang ahli. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Ini perintah Quran. Kita kan nggak tahu Quran Sunnah secara langsung. Makanya kita nanya sama Imam Syafi'i, kita nanya kepada Imam Malik, Imam Ahmad, dan lain-lain. Lahir namanya mazhab. Jadi mazhab ada dalilnya nggak dalam Quran? Bukan ada lagi, banyak. Kalau kita cerdas memahami dalil. Tapi kan nggak bakal ada di Quran, Pak. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Karena ini adalah salah satu mazhab yang benar. Nggak bakal ada di Quran. Nah, kalau kita cerdas memahami dalil, dilihat pesan intinya begini nih. Mazhab juga intinya begini. Oh, berarti ada dalilnya kalau begitu dalam Al-Quran. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sekali lagi itu dua sosok yang berperan besar dalam memperkokoh dan membantah pikiran-pikiran aneh menyangkut akidah Islam. Makanya dinisbatkannya ke mereka. Seandainya ada orang lain, Pak, ada orang lain ini, katakan misalnya, coba, katakanlah nama, let's say siapa aja gitu. Terus terbukti nih, berdasarkan kesaksian para ulama, ini nih yang karyanya otoritatif, karyanya mendalam, dan dia bisa mencerminkan akidahnya Nabi dan para sahabat. Kita udah ambil, ulama udah dari dulu ngambil itu, pendapat ulama itu. Nah, sama dalam tasawuf, Pak. Kalau misalnya di MRBJ ada istilah tasawuf Al-Ghazali, maksudnya Imam Ghazali orang yang pertama kali bicara tasawuf begitu? Tidak. Imam Ghazali mengambil ajaran tasawufnya dari ulama sebelumnya dari ulama sebelumnya. Kalau dirunut ke atas sampai ke sahabat Nabi nerimanya dari Nabi langsung. Terus kenapa Ustadz pakai sebut tasawuf Ghazali? Ya karena beliau punya jasa dalam memerinci ajaran tasawuf itu. Kan inti tasawuf itu gimana caranya supaya manusia bisa menyucikan batinnya dari akhlak yang tercela, bisa menghiasinya dengan akhlak yang terpuji. Terus gimana panduannya? Dijelaskan sama ulama sepanjang zaman itu. Terbukti Imam Ghazali punya jasa besar dalam tasawuf ini, yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Soalnya kalau misalnya kita belajar filsafat, Pak, ternyata di agama lain juga ada tuh mistisisme itu. Satu kecenderungan di mana orang berusaha memenuhi kebutuhan spiritualnya. Selalu ada itu. Manusia itu nggak bisa lepas tuh dari itu tuh. Otaknya cerdas, pencapaian duniawinya luar biasa. Tapi kalau ininya kosong, pada akhirnya dia juga akan merindukan itu kok. Nah, cuma kita butuh tasawuf yang dasarnya Quran dan Sunnah. Nah, Imam Ghazali berperan besar dalam itu. Disebut tasawuf Ghazali. Sebetulnya bukan tasawuf baru, itu sama dengan tasawuf yang diajarkan oleh Nabi. Bedanya di zaman Nabi namanya bukan tasawuf, namanya ihsan. Iman, Islam, ihsan. Inti tasawuf itu mengajak kita untuk mewujudkan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Artinya kita betul-betul merasakan kehadiran ilahi. Sehingga kita tidak mengentengkan perbuatan maksiat dan kita terdorong berbuat taat. Inti tasawuf itu begitu. Semua yang dibahas oleh ulama sufi itu, hakikatnya ingin kita itu nggak beragama cuman keyakinan doang, cuma ibadah doang, tapi juga akhlak, kesucian batin. Jadi yang Bapak Ibu lihat di depan itu bukan berniat mengkotak-kotakan, bukan berniat untuk memecah belah, tapi justru itu keniscayaan di mana kita harus ngasih panduan yang benar dalam beragama. Ini loh yang sudah teruji oleh para ulama sepanjang zaman ini. Mau ikut silahkan, tidak mau ikut Anda saudara kami. Betul tidak, Pak? Ajarannya siapa itu? Abul Hasan Al-Ash'ari. Mau ikut tidak ikut, Anda sholat di belakang kami sah. Sholat di belakang orang Syiah sah apa enggak, Pak? Sesat kan? Sesat kan? Tapi kalau bicara sah atau tidak, ya sah-sah aja lah. Selama dia sekte Islam, percaya rukun iman, cuman ada perbedaan-perbedaan. Ya, sholat di belakang orang Ibadiyah yang dari Oman itu, sah atau enggak? Ya sah-sah aja, meskipun ada ulama yang menganjurkan tidak beribadah di khalfal mubtadi', tidak bermakmum di belakang ahli bid'ah, itu kira-kira begitu. Tidak selama sholatnya memenuhi syarat dan rukun, dia percaya rukun iman, percaya Allah, percaya Nabi Muhammad, tidak ada masalah.
Cuman ada sekte-sekte yang mengaku Islam bukan bagian dari Islam. Misalnya contohnya Ahmadiyah. Nah ini di sepanjang uraian Imam Asy'ari ini saya nggak menemukan istilah Ahmadiyah. Karena berdasarkan penelitian para ulama, sekte Ahmadiyah itu bukan bagian dari sekte Islam lagi. Ya, tapi cara ngingetin mereka apa? Harus dengan kekerasan, harus mempromosikan Anda sesat, kan nggak gitu juga. Harus ada kearifan juga pada akhirnya. Harus ada kesopan santunan. Itulah akhlak yang diajarkan oleh ulama muslim sepanjang zaman. Nah sekarang saya ngutip, karena saya orang Al-Azhar, ngutip Grand Syekh Al-Azhar. Tapi subhanallah Pak, ini Grand Syekh Al-Azhar, sedemikian besarnya kedudukan intelektual beliau di timur dan di barat. Jadi beliau ini termasuk orang yang kalau ngomong, orang Islam di timur dan di barat nggak dengerin gitu loh. Masih ada aja orang bilang beliau ini orang sesat. Jadi tidak usah heran. Ada orang-orang yang berusaha untuk memperjuangkan agama ini dan suka di framing, itu sudah biasa. Grand Syekh Al-Azhar ini. Beliau mengutip banyak sekali. Nah, lihat Pak. Sekarang kan suka ada yang bilang mazhab Asy'ari ini sesat karena mengada-ngada. Itu di zaman dulu, zaman sahabat Nabi kan nggak ada Ustaz pembahasan panjang lebar akidah berjilid-jilid begitu. Bid'ah itu. Bid'ah katanya. Ya bid'ah itu tercela kalau emang nggak ada dasarnya dari agama. Dulu orang percaya Tuhan Esa, terus Anda bilang, enggak, Tuhan ada dua. Itu namanya bid'ah kayak gitu tuh. Mengada-ngada sesuatu yang bertentangan dengan akidah orang terdahulu, itu namanya bid'ah. Orang dulu bilang Allah beda dengan makhluknya. Ada orang bilang Tuhan punya tangan, punya kaki, dia duduk dan lain-lain. Itu bid'ah kayak gitu tuh. Itu bid'ah beneran kayak gitu. Nah, kata Imam Baihaqi, dikutip oleh Grand Syekh Al-Azhar di kitab Tabyin Kadzib Al-Muftari. Di sini ada, di salah satu halaman ini, ngutip dari sini. Ulama abad kelima, masih generasi masa lampau. Beliau bilang Imam Asy'ari itu lam yuhdits fi dinillahi hadatsan walam ya'ti fihi bibid'atin. Imam Asy'ari itu enggak mengada-ngada dalam urusan agama dan enggak datang dengan bid'ah. Bid'ah yang tercela, yang beda akidahnya sama akidah orang dulu. Enggak. Imam Asy'ari ini. Nah, saya mau bilang, namanya mazhab Pak. Mazhab ini kan berkembang sepanjang zaman juga. Pada akhirnya ulama-ulama yang bermazhab Asy'ari sekalipun kadang-kadang berbeda pendapat dengan gurunya. Kok bisa Ustadz? Ya namanya mazhab begitu. Rujukannya adalah kaidah keilmuan, bukan orang per orang. Jadi kita ini gak fanatik dalam bermazhab. Boleh jadi dalam fikih sekalipun yang mu'tamad, yang dijadikan referensi dalam berfikih itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain-lain. Itu biasa mazhab begitu. Karena yang menjadi rujukan mereka adalah dalil, bukan orangnya. Makanya kita bilang kalau nyebut mazhab Asy'ari, mazhab Syafi'i, bukan orangnya yang kita fokuskan itu, tapi ajarannya. Kalau terbukti pendapat imam ini salah, terbukti ulama-ulama di mazhabnya itu pun itu kadang-kadang tidak menerima pendapat imamnya. Tuh, sebagai bukti bahwa dalam bermazhab kita tidak diajarkan bersikap fanatik. Imam Asy'ari itu nggak mengada-ngada dan nggak datang dengan bid'ah. Tetapi akhadha aqwalas sahabah wat tabi'in. Beliau mengambil perkataan sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelahnya fi usuliddin, dalam masalah pokok agama, dalam akidah. Fanasaroha. Imam Asy'ari kemudian membelanya, membela akidahnya sahabat, akidahnya Nabi. Ya akidah Asy'ari akidah Nabi atau bukan? Ya akidah Nabi, terbukti berdasarkan penelitian ulama. Jadi Bapak jangan terpukau dengan nama Asy'arinya. Itu cuma bungkus doang Pak sebetulnya. Bungkus doang. Kebetulan sepanjang sejarah ada orang namanya Abu Hasan Asy'ari dinisbatkannya ke beliau. Hakikatnya itu akidahnya Nabi. Mazhab Syafi'i, mazhabnya Nabi apa bukan? Ya sama aja. Cuman itu ada rincian-rincian yang kita perlukan seiring dengan perkembangan zaman. Fanasoroha bizyadati syarhin wa tabyin. Imam Asy'ari membela akidah Nabi itu dengan tambahan penjelasan. Tuh, tambahan penjelasan. Bukan mengada-ngada yang tidak ada dasarnya. Nah, tadi saya mendengar yang bilang bahwa kalau Asy'ariyah oke, kalau Maturidiyah itu berarti apa? Ahlu bid'ah ya Ustaz? Oh tidak, nih. Ulama namanya Tosh Kubrazade.
ulama abad ke-10 Hijriah. Nah, ini relatif agak ke sini. I'lam, ketahuilah, anna ra'is ahli sunnah wal jamaah, pemimpin ahlus sunnah wal jamaah fi ilmil kalam, dalam ilmu kalam, maksudnya akidah, rojulan, dua laki-laki, dua sosok. Siapa itu? Ahaduhuma Hanafi, yang satu fikihnya bermazhab Hanafi, wal akhar Syafi'i, yang lain bermazhab Syafi'i. Ammal Hanafi fahuwa Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kepadanya dinisbatkan mazhab Maturidiyah. Saya sudah belajar, Pak, tapi kan nggak cukup waktunya di sini menjelaskan perbedaan Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kesimpulannya, perbedaan dua mazhab ini nggak banyak, dan perbedaan itu hanya perbedaan ungkapan doang. Intinya semuanya sama gitu loh. Terus kenapa dinisbatkan beda-beda kalau begitu? Ya karena punya metodenya beda. Ada sedikit perbedaan metode, tapi kesimpulannya sama. Sesederhana itu. Jadi jangan bayangkan ini akidah Asy'ari, akidah Maturidi beda. Oh enggak, sama. Itu akidah satu. Akidah yang diwarisi dari Nabi dan sahabat generasi salafus saleh diperjelas lagi. Kira-kira begitu. Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya nggak cukup waktu. Sebenarnya ini waktu berapa menit lagi, Pak? 1 jam lagi. 1 jam lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami. Soalnya suka banyak orang minta dalil gitu. Siapa ulama nih? Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama abad ke-10. Al-murad bi ashabil bid'ah. Jadi kalau disebut ahlu bid'ah itu kata beliau, bukan kata saya ini. Ahlu bid'ah itu adalah kelompok selain dua kelompok tadi itu. Nih, saya baca teksnya. Al-murad bi ashabil bid'ah fihi man kana ala khilaf ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Yang disebut ahlu bid'ah itu kelompok yang manhajnya beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Terus ahlu sunnah wal jamaah siapa? Ini kata beliau. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah atba asy-syekh Abil Hasan al-Asy'ari, pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari, wa Abi Mansur al-Maturidi, dan Abu Mansur al-Maturidi, imamai ahlis sunnah. Keduanya adalah imam ahlus sunnah. Masih kita ragu setelah Ibnu Hajar bilang begitu, dan banyak lagi Ali Al-Qari dan ulama-ulama yang lain. Murtado Az-Zabidi yang mensyarah Ihya Ulumuddin segini nih. Ihya Ulumuddin itu ada versi cetakan 2 jilid, cetakan Darussalam 2 jilid, cetakan Darul Minhaj 10 jilid. Murtado Az-Zabidi mensyarah Ihya Ulumuddin segini nih. Ngerilah itu ulama itu. Apa kata Murtado Az-Zabidi? Orang alim ini. Wal murad bi ahli sunnah, yang dimaksud dengan ahlus sunnah, hum ahlul firaq al-arba'ah. Ada 4 kata beliau. Al-muhaddithun, ahli hadis. Sebenarnya ahli hadis ini akidahnya juga nggak jauh beda, Pak. Karena sekali lagi menyangkut keyakinan, kita itu harusnya nggak bisa berbeda. Kalaupun beda soal rincian aja. Tuhannya Esa, tidak bermula, maha kuasa, dan seterusnya. Ahli hadis was-sufiyah, para sufi. Ini satu kelompok yang sekarang sering disesat-sesatkan. Kamu sufi ya? Disebut sufi itu bayangan mereka yang aneh-aneh itu, Pak. Bayangan mereka itu sufi itu gambarannya yang aneh-aneh. Ya kita mengakui, memang jangankan di lingkungan para sufi, di lingkungan setiap ilmu, kelompok-kelompok aneh itu selalu ada sebetulnya. Iya kan? Emang yang belajar Al-Quran dari orientalis itu, mereka gak hafal Al-Quran, gak membaca Al-Quran. Baca Quran sama kayak kita, tapi kesimpulannya bisa salah. Sesat gara-gara baca Quran. Ada kan orang-orang tersesat gara-gara baca Quran, karena cara bacanya salah, jalannya salah gitu. Akhirnya dia jadi orang sesat kan. Terus kalau ada orang sesat di lingkungan sufi, apa itu artinya semua sufi begitu? Kalau orang terdidik kan akan menjawab, ya enggak begitu. Dilihat ajarannya. Ajarannya sesuai atau tidak dengan Al-Quran, ada dasarnya atau tidak. Kalau ada, sudah selesai. Ahlus sunnah itu juga. Kata Murtado Az-Zabidi. Wal Asy'ariyah, dan pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, wal Maturidiyah, dan Al-Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Sudah bisa sekarang menjelaskan ke orang-orang ya, bahwa kalau kita menyebut mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, mazhab Syafi'i, bukan bermaksud memecah belah. Bukan bermaksud bikin Islam golongan, versi sebagian orang. Kamu Islamnya Islam golongan ya? Kalau saya kan berdiri di atas semua golongan.
Ini yang berdiri di atas golongannya kadang-kadang gampang kepleset, Pak. Soalnya berdiri di atas mulu, ya kan? Gak punya pendirian kadang-kadang, ya nggak? Di atas golongan, nggak, harus ada ketegasan. Anda ikut siapa, gitu loh. Dan mengakui mazhab tidak berarti kita itu kemudian memandang yang di luar itu sebagai ahli neraka, gitu loh. Ya enggak lah. Anda mau sholat dengan mereka ahlan wa sahlan, mau bersahabat, berteman, bertetangga. Jangankan beda mazhab, itu orang beda keyakinan. Di Quran disebutkan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian, Allah enggak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Mau orang agamanya Konghucu, Hindu, Buddha dan lain. Kadang-kadang orang Islam suka aneh sendiri. Gak beda mazhab doang, akidahnya sama, musuhan. Kan coba, ini debat kita ini gak maju-maju, Pak. Bahas beginian lagi. Sebetulnya harusnya kita beralih nih, temanya tuh jangan yang beginian mulu. Cuma ada orang-orang yang emang senangnya begituan tuh. Harus dikasih penjelasan lagi gitu loh. Udah jelas sebetulnya. Kenapa Anda gak harus dipertentangkan antara bermazhab dengan merujuk pada Quran dan Sunnah itu. Beginian lagi. Gara-gara ada orang-orang yang emang susah paham. Saya nggak mengatakan bodoh, tapi susah paham. Susah paham, akhirnya harus diperjelas sesuatu yang sudah jelas. Nah, sekarang kita hidup pada zaman sesuatu yang sudah jelas itu harus diperjelas lagi. Astagfirullahaladzim. Begitulah orang Islam kerjaannya. Debat beginian lagi. Bagaimana lagi kan? Orang harus terus-menerus dikasih penjelasan yang memadai. Nah, tadi saya bilang bahwa terkadang di sebuah mazhab terjadi perbedaan pendapat antara ulama sentral, ulama mazhab, Imam Syafi'i misalnya, dengan ulama di bawahnya. Karena sekali lagi dalam bermazhab, kita tidak diajarkan untuk fanatik kepada orangnya, mengkultuskan orangnya, tidak. Yang diajarkan oleh ulama justru adalah bersandar pada dalil. Cuma orang kayak kita kan nggak tahu dalil. Makanya jalan paling amannya ikuti ulama yang, oh menurut mazhab ini pendapat yang kuat adalah ini. Udah ikuti aja, selesai. Di mazhab Syafi'i, ini saya bawa kitab Al-Madkhal ila Dirasatil Madzahib Al-Fiqhiyah karangan Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Ini Grand Syekh Al-Azhar. Ini mantan mufti Mesir. Ini imam mazhab. Coba kurang apa ini? Kurang apa referensi, ya kan? Belum dibawa semuanya. وقد أجمع المحققون على أن الكتب المقدمة المتقدمة على الشيخين يعني الرافعي والنووي لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير حتى يغلب على الظن أنه راجح مذهب الشافعي. Intinya, terjemahan bebasnya, ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa pendapat yang mu'tamad sepeninggal Imam Syafi'i itu pendapat yang disepakati oleh dua syaikhain, dua ulama sentral dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kok bisa Ustadz? Karena mazhabnya Syafi'i. Kenapa dua ulama ini yang dijadikan pegangannya? Ya karena itu tadi Pak yang saya jelasin. Ulama mazhab ngasih fondasi. Dikembangkan, zaman berkembang, ada tuntutan dan keadaan yang beda-beda tuh. Mereka berijtihad dengan logikanya, dengan kematangan intelektualnya. Lahir pendapat yang baru dan seterusnya, dikaji lagi, setelah dikaji, oh ini meskipun pendapat imam mazhab, kalau bertentangan dengan Imam Rafi, dengan Imam Nawawi, maka keduanya yang didahulukan. Karena landasannya bukan orang, landasannya adalah dalil keilmuan. Sebagai bukti bahwa bermazhab tidak berarti fanatik kepada orang yang menjadi tokoh sentral dalam mazhab itu. Lihat. Bagaimana kalau dua ulama ini berbeda pendapat? Dibahas lagi nanti. Kesimpulannya, kalau dua ulama ini berbeda pendapat, Imam Rafi dengan Imam Nawawi, sebagian ulama menyebutkan bahwa pendapat Imam Nawawi lah yang dijadikan rujukan. Punya syarah Majmu' itu yang berjilid 23 jilid apa berapa itu? Itu pun belum selesai Imam Nawawi ngarangnya. Punya kitab Minhajut Thalibin, jadikan buku jadikan textbook di perguruan tinggi Islam di Mesir, di Yaman dan lain-lain. Kita fikihnya itu. Kenapa nggak mengajarkan kitab aja sekalian? Karangannya Imam Syafi'i. Terlalu sulit. Bahasanya terlalu sulit. Nah, gunanya belajar mazhab melalui pintu orang-orang belakang tuh begitu. Biar kita dapat versi yang udah lebih mudah, Pak. Versi lebih yang udah mudah. Makanya jarang tuh, Pak, di kampus-kampus Timur Tengah, jarang belajar akidah itu kitabnya Imam Asy'ari yang ini nih, jarang.
Rata-rata belajarnya akidah apa? Ummul Barohin karangan Imam Sanusi, Kharidah Bahiyah karangan Imam Darrir, Jauharut Tauhid karangan Imam Laqani. Orang yang datang belakangan dijadikan textbooknya. Karena ini versi yang udah dimatangkan gitu loh. Ibarat masakan, ulama tuh dulu ngasih bahan, sempet dimasak sedikit. Tapi kan belum matang gitu loh. Dimatengin lagi sama orang setelahnya. Kalau mau paham mazhab, caranya itu bukan meloncat ke belakang. Kalau pengen mazhab, tahu mazhab Syafi'i, caranya bukan loncat ke karangannya Imam Syafi'i, tapi loncat matan takrib, ada kitab namanya nanti Fathul Qorib, ada Hasyiah Baijuri, terus sampai ke belakang. Oh, paham ternyata ini mazhab Syafi'i. Tuh. Jadi salah besar kalau dikatakan bermazhab, itu mengajak kita untuk fanatik kepada golongan tertentu. Saya kira itu ya. Saya kira itu. Selebihnya menyangkut mazhab, sejarah mazhab, fikih. Nah, dalil lah. Terakhir, bagi orang yang sering bilang bermazhab adalah bid'ah. Oh, sekarang saya punya kitab Al-Madhabiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid Asy-Syari'al Islamiyah. Anti mazhab. Anti mazhab itu adalah bid'ah yang paling bahaya, yang bisa merusak syariat Islam. Anti mazhab. Kebalikannya, kalau mereka bilang mazhab bid'ah, loh, anti mazhab itu bid'ah. Anti mazhab itu bid'ah yang bisa merusak syariat Islam. Kok bisa, Ustadz? Kok bisa? Karena begini, Pak, kebanyakan orang di zaman sekarang itu awam kan masalah agama. Kalau orang disuruh merujuk Quran dan Sunnah versi dia, kacau agama ini, betul tidak? Apa yang terjadi? Hancur syariat Islam. Kalau setiap orang berfatwa, berbicara berdasarkan Quran Sunnah versi dia, versi terjemahan Depak misalnya. Sementara orang belajar belasan tahun, orang belajar puluhan tahun, belasan tahun untuk paham Quran dan Sunnah, dibantah sama orang baca terjemahan. Coba itu. Apa nggak rusak syariat Islam kita itu? Dengan anti mazhab itu. Nah, kalau bicara dalil tuh, oh ayo yang mau dalil nih. Yang kurang kenyang dalil, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar asal Suriah. Subhanallah, wafat sebagai syahid. Di Mesir beliau sangat dihormati. Di dunia Arab sangat dihormati. Meskipun ada beberapa persoalan politik yang beliau berselisih dengan pemimpin Suriah sebelumnya, Bashar al-Assad. Tapi ala kulli hal keulamaannya diakui di level dunia. Terserah mau percaya siapa. Beliau bilang anti mazhab itu, orang yang bilang jangan bermazhab itu bid'ah beneran itu. Karena sejatinya Quran menyuruh kita ikut ahli ilmu. Nabi juga, sahabat Nabi juga mencontohkan gimana caranya bertanya kepada yang lebih berilmu. Sahabat juga beda-beda kan levelnya. Walhasil kalau kita bermazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari dan lain-lain, itu tidak lain adalah mengikuti tuntunan Al-Quran yang menyuruh kita beragama sesuai ilmu, bukan hawa nafsu. Selesai, pas banget. Gimana judulnya ini? Mau lanjut sholat apa gimana, Pak? Hah? Oh, belum azan ya? Ya Allah ya karim. Silahkan, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Rudin. Dibuka mungkin satu pertanyaan dulu Ustadz dari teman-teman jemaah. Mungkin dibuka dari ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya untuk bisa angkat tangannya. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Udah jelas kan? Gak usah ditanyain lagi kan? Udah jelas banget itu. Mau nanya apa lagi coba? Tuh, saking jelasnya nggak ada yang nanya tuh. Udah jelas itu. Ada nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Pertanyaan saya adalah al-ikhtilat fil madhahib, mencampur adukkan madhab, diperbolehkan atau tidak? Kemudian jika tidak diperbolehkan, mengapa tidak diperbolehkan? Kan semua madhahib itu dasarnya adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti itu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini saya baca ini. Bukan saya yang ngomong ini ya. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Bagaimana kalau ada orang awam bermazhab? Kan ada tuntunannya di Quran. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Famahma sa'alal jahil ahla dzikr wa qalladahum fima aftau bihi wa dhahabu ilaihi faqad tabaqa amrullah binisbati li nafsihi sawa'an iltazama imaman bi'ainihi aw lam yaltazimhu wa sawa'un kana iltazamahu. Lanjutannya bilang begini, fa ini ataqad anna alaihi ayaltazim imaman bi'ainihi la yahida anhu wa la yastabdil bihi ghairuh fa huwa mukhti'. Orang yang bilang bahwa kalau kita udah bermazhab Syafi'i sampai urusan remeh temeh sekalipun pokoknya harus Syafi'i, gak boleh pindah ke lain mazhab sama sekali,
Kata beliau itu salah. Itu salah. Dan sekarang sebetulnya apa? Disadari atau tidak, dalam beberapa praktek keagamaan di Indonesia, pendapat yang dianut bukan pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat mazhab Syafi'i. Apa contoh yang paling nyata? Zakat. Kan mazhab Syafi'i harus pakai qutul balad, pakai makanan pokok. Kita pakai uang kan? Mazhab siapa itu? Bukan mazhab Syafi'i. Boleh apa enggak? Ya boleh. Toh itu ada dasarnya. Yang tidak boleh itu orang menggatuk-gatukan, menggado-gado, nyari yang gampangnya doang. Itu yang nggak boleh. Yang tidak boleh itu. Saya sendiri diajarkan oleh guru saya, sesekali kata beliau, urusan menyentuh tangan perempuan. Kan kalau mazhab Syafi'i mujarradul lams, hanya dengan menyentuh batal. Oh, begini seret gitu. Oh, enggak, ada mazhab mengatakan batal kalau dengan syahwat. Gimana kalau dalam keadaan kita darurat, wah 10 menit lagi asar berakhir nih. Saya kebetulan waktu di bis apa di mobil sentuhan tangan, kalau wudhu lagi lama lagi ya sholat aja. Emang kenapa? Kan ada mazhab juga yang toh kita tidak berniat menggampang-gampangkan. Yang tidak boleh itu, yang dikritik oleh para ulama itu, kita berpindah-pindah mazhab nyari yang enaknya doang. Karena itu tanda tidak serius dalam beragama Anda. Anda menjadikan, sebenarnya kan sah-sah saja, itu semuanya ada dasarnya. Tapi karena ada unsur tasahul itu apa ya? Meremehkan gitu loh. Gampang-gampangin agama. Nah itu tercelanya di situ. Tapi bukan berarti kalau mazhab Syafi'i harus strict gitu loh. Pokoknya sampai liang lahat, sampai urusan apapun mazhab Syafi'i. Pada faktanya, di mazhab Syafi'i sendiri, pendapat Imam Syafi'i nggak selamanya diambil. Tadi saya bacain itu. Yang dijadikan pegangan mazhabnya pendapatnya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Karena yang menjadi patokan adalah dalil. Bagi orang yang tahu dalil tidak jadi masalah sebetulnya. Selama semuanya itu mazhab Islam, Pak. Nah, sekarang saya belajar di pelajaran baru bagi saya. Waktu saya ke Eropa di barat, ternyata pendapat-pendapat fikih yang selama ini terbingkirkan kepake di sana. Jadi betapa Allah itu kayak sengaja buat ulama ini beda pendapat supaya apa? Supaya Islam ini bisa diaplikasikan di setiap tempat. Dalam keadaan darurat sekalipun ada ulama yang membolehkan. Pernah ada curhatan seorang ibu-ibu ke saya itu. Ini berapa menit, Pak? Kalau udah curhatan biasanya panjang soalnya. 10 menit. Dia kerja di sebuah tempat, pemiliknya punya anjing, ya kan? Punya anjing. Kata dia, saya ribet Pak Ustadz, kalau sholat di tempat ada yang ada kan katanya najis di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Gimana itu saya? Apa saya nggak sholat? Tetap sekalian kata dia itu. Soalnya tiap hari anjingnya di situ, di tempat itu. Kan di sana nggak ada musola, nggak ada masjid kayak kita. Tempat kesempatan dia sholat cuma di situ doang katanya. Rumah dia di bawah tuannya itu miara anjingnya di situ. Bagaimana dong kata solusinya? Ada mazhab lain yang bilang anjing itu bukan najis mughaladhah, ya kan? Mazhabnya Imam Malik. Coba lihat itu. Kan bagi kita mah nggak biasa itu mazhab, karena nggak dipraktekkan. Tapi ada landasannya. Tapi tetap dicuci. Dalam mazhab Malik itu, setahu saya, meskipun anjing tidak dipandang najis, tetap dicuci ta'abudan. Sebagai bentuk ta'abudi saja, tetap harus dicuci. Cuman tidak dengan konsep seperti mazhab Syafi'i. Tuh lihat. Ada perbedaan-perbedaan itu sengaja Allah setting seolah-olah ya, sengaja Allah setting supaya Islam ini bisa diaplikasikan di setiap zaman, setiap tempat. Ulama sengaja itu beda pendapat. Nikah beda agama, Pak. Nikah beda agama. Itu kita kalau kita memfatwakan kan gampang aja. Kalau kita bicara teori fikih, muslim dengan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, semua ulama sepakat haram. Semua ulama sepakat haram. Wa yu'tabar minaz zina. Bal min aqbahiz zina, kata Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari. Itu termasuk zina yang paling buruk. Sayangnya itu terjadi di negeri kita. Di sana ada juga. Tapi bagaimana dengan kalau dibalik? Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya kitabiyah, perempuannya Nasrani, misalnya. Bagaimana? Ada ulama membolehkan tapi sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan karena melahirkan banyak mafsadat, apalagi zaman sekarang. Orang beda adat aja bisa cerai, ya kan? Apalagi beda agama, coba itu. Zaman sekarang nih, di mana orang mengentengkan agama, itu sangat tidak dianjurkan. Tapi ada momen tertentu di mana kok kayaknya tuh
kayak itu jadi solusi gitu loh. Di sana itu sangat tidak dianjurkan, tapi kan pendapat itu ada di kitab ulama kita gitu loh. Itu maksud saya. Jadi perbedaan pendapat ulama mazhab sejauh ada dalil dan pijakannya, boleh kita ambil selama tidak diniatkan untuk mengentengkan dalam urusan agama. Pada prakteknya kita sendiri mempraktekkan. Kalau kita tawaf, Pak, itu mazhab siapa yang diikuti itu? Kalau setelah mazhab Syafi'i repot kita wudu lagi ya kan? Mazhab lain yang kita ikuti. So what? Masalahnya apa? Gak jadi masalah. Itu mazhab Islam, ini mazhab Islam. Jadi pandangan yang menyebut harus dengan satu imam pendapat ini nggak boleh itu keliru kata beliau. Jadi yang penting itu ada landasannya atau ada dalilnya. Saya kira jelas ya. Soal akhir, ada pertanyaan lain? Cukup Ustaz, mungkin kita tutup dengan Alhamdulillah, doa. saking jelasnya udah jelas, gak ada pertanyaan lagi. Udah, kita perlu apa lagi coba setelah jelas? Matahari udah terbit, masa mau nyari lampu? Kan kira-kira begitu. Udah selesai. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi kajian dari Ustadz Nuruddin tentang pentingnya kita ini mengikuti madzhabul arba'ah. Tentang pentingnya kita ini mengikuti ulama-ulama yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.